Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Mitrayana karena telah memberikan tugas yang insightful sehingga memberikan kesempatan pada saya untuk bisa mempelajari mengenai komponen-komponen terkait dengan speaker dan juga mikrofon. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muftatihatul Ulia dengan NIM 245385571 PA22859. Di sini kita akan menjelaskan terkait dengan komponen-komponen dari speaker dan juga mikrofon. Untuk pembahasannya stay tune. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita akan menjelaskan komponen-komponen dari mikrofon. Nah, bisa kalian amati bagian depan dari mikrofon di sini. Untuk bagian awal di sini bisa kalian lihat ini kayak jaring-jaring besi ini namanya adalah grille. Grille itu merupakan jaring-jaring besi yang terletak pada bagian kepala mikrofon. Fungsinya bukan hanya sebagai estetika saja, melainkan untuk melindungi komponen yang ada di dalam si mikrofon ini, yakni kayak komponen penting layaknya diafragma, magnet, juga ada voice coil, dan selain dari untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalamnya, grille itu juga berfungsi sebagai windscreen awal untuk mencegah hembusan angin. Lalu di bagian sini bisa lihat fokus. Nah, ini bagian yang hitam-hitam ini. Nah, itu merupakan bagian body dari si mikrofon. Nah, ini tuh merupakan pegangan mikrofon yang biasanya terbuat dari logam padat ya teman-teman. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk melindungi komponen internal yang sangat sensitif dan memberikan ban agar nyaman digenggam. Dan di bagian bodi ini ada tombol on off-nya. Tombol on off ini gunanya ya apa? Gunanya adalah on untuk supaya mic ini dapat kita gunakan untuk indikator nyala, sedangkan off merupakan indikator saat mic ini dalam kondisi tidak dapat kita tekan. Lalu di bagian sini ini ada namanya adalah output connector. Nah, ini tuh jenisnya adalah XLR dengan 3 pin. Nah, ini merupakan titik di mana kabel yang ada di sini bisa dilihat itu dihubungkan untuk mengirim sinyal listrik ke mixer atau amplifier. Nah, prinsip kerja dari si mikrofon itu merupakan mengubah dari sumber sinyal mekanik, itu getaran suara kita, diubah menjadi sinyalan listrik berupa arus listrik yang nantinya akan disalurkan lewat bagian sini, bagian output connector ini. Lalu setelah itu kita akan membedah bagian dalam sini untuk mengetahui bagaimana diafragma dan juga komponen magnet dan lain sebagainya. Bentar ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat di dalamnya. Ini kayak gak kelihatan. Sebentar. Nah, ini di dalamnya itu ada semacam selaput berupa diafragma. Kalau dari sini tampak kelihatan, tapi di sini itu terdapat selaput atau diafragma. Nah, selaput atau diafragma itu merupakan komponen krusial dari si mikrofon ini. Mengapa? Karena diafragma itu merupakan selaput tipis yang biasanya terbuat dari plastik atau polimer, yang mana itu saat ada suara kita yang saat kita mengeluarkan suara akan menyebabkan getaran. Getaran tersebut akan disalurkan melalui udara sehingga diafragma ini juga akan mengalami getaran. Nah, dari diafragma yang bergetar tersebut itu akan disalurkan ke voice coil. Voice coil yang berada di belakang diafragma. Nah, voice coil sesuai namanya itu ada coil atau lilitan kawat. Saat si diafragma itu bergetar, voice coil tersebut juga akan mengalami ikut getaran. Nah, karena voice coil itu diletakkan di sekitar magnet di dalam sini, maka saat si voice coil ini juga ikut bergetar, maka sesuai dengan hukum fisika itu akan menyebabkan terjadinya induksi elektromagnetik ya teman-teman. Dari induksi elektromagnetik tersebut akan menghasilkan sinyalan
aliran listrik. Jadi, dari getaran diafragma itu akan menyebabkan getaran voice coil, yang mana voice coil tersebut akan bergerak maju mundur di sekitar medan magnet, di sekitar magnet ya teman-teman. Lalu dari gerakan gerak maju mundur tersebut akan menyebabkan terjadinya induksi elektromagnetik sehingga akan menghasilkan sinyal listrik. Nah, sinyal listrik tersebut akan dialirkan lewat sini teman-teman, dialirkan lewat sini dan akan disalurkan menuju ke speaker gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen dari speaker. Nah, mulai dari yang pertama terlebih dahulu, di bagian luar ini ada yang bentuknya kayak kerucut nih, besi ini. Nah, ini namanya adalah frame atau sering disebutnya sebagai basket. Fungsinya adalah untuk peletakan dari masing-masing komponen dari si mikrofon, dari si speaker ini, supaya mereka itu tetap berada pada posisi yang tepat dan mereka dapat berinteraksi dengan baik. Lalu yang bagian luar ini, nah bagian yang kayak karet ini namanya adalah gasket. Gasket adalah fungsinya untuk sebagai pelindung dari yang ada di bagian sini, ada bagian suron. Nah, pada beberapa desain, gasket ini berfungsi untuk melindungi bagian tepi suron agar tidak terjepit langsung dengan bagian sini, bagian frame atau basket. Juga dapat sebagai peredam getaran dan mengurangi getaran yang merambat dari bingkai speaker ke bagian sini. Lalu setelah bagian gasket ada yang namanya suron. Nah, suron itu fungsinya adalah sebagai pusat penyangga yang menjaga agar diafragma atau sebutannya kon itu tetap berada pada di tengah, sehingga voice coil yang ada di dalam sini itu tidak bergesekan dengan magnet bagian dalam. Selain itu, suron ini juga memberikan fleksibilitas agar bagian diafragma itu dapat bergerak maju mundur secara bebas dan menghasilkan gelombang suara. Lalu bagian setelah suron ini ada yang namanya diafragma. Tadi sempat aku mention selain namanya diafragma, namanya ada juga adalah kon. Diafragma fungsinya adalah dia itu yang akan mengalami getaran yang dihasilkan oleh komponen speaker yang ada di dalam sini. Saat diafragma ini bergetar, itu akan menyebabkan udara-udara yang berada di atasnya itu juga akan terdorong, sehingga gelombang suara itu dapat terbentuk. Gelombang suara terbentuk, maka hal tersebut, gelombang suara itulah yang akan kita dengar. Lalu yang bagian tengah menonjol ini namanya adalah dust cap atau penutup debu. Nah, fungsinya adalah untuk menjaga agar debu atau kotoran itu tidak masuk ke dalam komponen si speaker ini, supaya interaksi yang terjadi di dalam sini itu dapat terjaga. Kalau semisal ada debu atau kotoran, itu akan mengganggu interaksi yang ada di dalam sini, sehingga performa dari speaker itu dapat terganggu. Lalu yang bagian sini, bagian belakang, bisa kalian lihat ini namanya adalah magnet permanennya. Magnet permanen ini fungsinya adalah untuk menghasilkan medan magnet statis. Lalu di bagian sini yang ada yang kayak tanda positif negatif yang menempel pada basket itu namanya adalah terminal. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya arus listrik itu dapat mengalir ke dalam speaker sini. Nah, arus listrik yang mengalir ke dalam speaker ini nantinya akan dialirkan menuju ke voice coil. Voice coil itu merupakan lilitan kawat dari tembaga yang letaknya itu di dalam magnet sini. Nah, dari lilitan arus listrik yang ketika mengalir pada suatu lilitan kawat tembaga itu akan menghasilkan medan magnet sementara. Dari medan magnet sementara yang dihasilkan tersebut akan berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan oleh medan magnet tetap ini, sehingga dari interaksi tersebut dapat menggerakkan maju mundur dari coil atau lilitan kawat. Dari gerakan maju mundur tersebut akan menyebabkan si diafragma ini juga ikut bergerak. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, saat ini bergerak akan menggetarkan udara yang ada di depannya, sehingga akan menyalurkan atau menghasilkan getaran suara yang nantinya, getaran gelombang suara yang nantinya dapat kita dengar. Lalu di bagian sini, bisa kalian yang kayak coklat-coklat ini namanya adalah spider.
Nah, ini yang coklat ini namanya tadi adalah spider atau suspension. Itu terbuat dari kain yang fleksibel tapi kuat. Fungsinya adalah untuk menjaga agar voice coil itu tetap berada pada tengah dan tidak bergesekan dengan medan magnet yang ada di sini, sekaligus untuk memungkinkan kumparan dapat bergerak secara vertikal. Oke, itu untuk penjelasan dari speaker. Itu aja ya.